Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, kali ini aku ingin cerita tentang peraturan mengembalikan barang yang sudah kita beli. Nah, di Amerika kita boleh mengembalikan barang yang sudah kita beli. Kita akan bisa tukar atau kita tidak senang kita kembalikan. Kita dapat uang kita akan dikembalikan. Nah, juga saya akan cerita tentang eh, beli tanah di Amerika. Nah, seperti ini contohnya. Seandainya kalian beli tanah, kemudian setahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian ditemukan tambang emas di bawah properti kalian, di bawah tanah yang kalian beli itu ada tambang emasnya, atau mungkin ada tambang minyak, atau ada tambang gas alam. Nah, itu milik siapa? Apakah itu milik kalian 100%? Karena itu kan di atas, di bawah tanah milik Anda kan, tapi tambangnya milik siapa? Nah, itu sangat menarik. Kalian bisa ikuti juga ya. Nah, ini ada cerita yang baru aku tonton tentang video ini ya. Video ini mengatakan seandainya kalian menampung air hujan untuk keperluan mandi atau korah-korah atau siram-siram di halaman depan, halaman belakang rumah kalian, apakah itu melanggar hukum? Nah, Pak Bro ini mengatakan di salah satu negara bagian di Amerika, bila kalian menampung air hujan, itu adalah satu hal yang ilegal. Juga aku akan cerita lulusan S1 ITB menjadi asisten profesor termuda di University of Nottingham di England. Simak videonya sampai selesai. Nah, ini ada hal yang menarik. Aku baru nonton video yang seperti kalian lihat di layar kalian ini ya. Nah, Pak Bro ini bercerita tentang undang-undang yang ada di salah satu negara bagian di Amerika yang namanya Colorado. Dia mengatakan di negara ini nampung air hujan itu adalah hal yang ilegal. Wow. Dia hanya ngonten aja, tapi saya salut dengan dia. Dia punya thumbnail dengan statementnya itu sangat menarik perhatian orang. Sedangkan aku tinggal lama di Amerika, tidak pernah mendengar hal ini. Oke, aku cut dulu. Video yang kalian lihat ini, di background video ini aku ambil sewaktu aku jalan-jalan ke mall di sehari sebelum hari Natal. Mallnya ramai sekali, banyak orang yang belanja, seperti yang kalian lihat itu. Seperti yang kalian lihat sendiri. Pada hari-hari biasa tidak seramai ini ya, tapi lantaran ini bulan Desember, biasanya bulan Desember itu orang pada keluar semua karena ya hari besar ya, hari Natal, tahun baru, segala macam. Jadi banyak orang yang buang-buang duit belanja gitu. Oke, aku lanjutkan. Nah, dia menceritakan kalau kita menampung air hujan untuk kita pakai itu ya, menurut dia adalah ilegal, hal yang terlarang. Setelah aku selidiki ya, gagasan bahwa mengambil air hujan adalah ilegal di negara bagian Montana dan negara bagian Wyoming, sebagian besar hanyalah mitos. Nah, itulah yang aku dapat. Nah, negara bagian Montana tidak memiliki satupun undang-undang air hujan, tetapi secara umum mengizinkan pengumpulan air hujan, tetapi secara umum mengizinkan mengumpulkan air hujan dari atap untuk
digunakan siram-siram halaman rumah kita aja, bukan untuk diminum ya. Karena apa ya, air hujan itu kurang begitu baik untuk diminum ya, tidak ada mineralnya. Dan juga kalau ditampung di tangki terlalu lama itu tangkinya kotor, mungkin lumutan segala macam. Jadi kurang sehat lah kalau untuk diminum ya air hujan itu. Aku ada cerita lain, ada satu tempat yang mereka itu air minumnya berasal dari air hujan. Itu di daerah Merauke. Nah, aku perhatikan banyak orang dari daerah Merauke di Papua sana, giginya pada rusak semua, pada kropos semua. Nah, itu karena mereka itu air minumnya itu berasal dari air hujan itu, dan air hujan tidak mengandung kalsium, maka itu gigi mereka itu rontok semua itu. Nah, itu kenyataan loh ya. Maka itu kalau di sini mengumpulkan air hujan itu bukan untuk diminum, tapi hanya untuk keperluan korah-korah atau mungkin mandi atau siram-siram itu halaman depan kebun kita gitulah, untuk keperluan seperti itu aja, bukan untuk keperluan masak atau minum ya. Memang ada peraturan yang mengatur menampung air hujan itu, dan telah disepakati dari sejak dulu. Sejak itu ya, zamannya kuda masih gigit besi dulu itu. Jadi memang ada itu peraturan seperti itu, tapi bukan undang-undang ya. Peraturan dari zaman Siti Nurbaya. Dulu memang ada yang melarang mengumpulkan air hujan. Nah, tentu ada alasannya ya, kenapa itu. Ada beberapa alasan, diantaranya banyak tempat di Midwest, di bagian barat tengah Amerika ini, banyak tempat yang gersang. Dan daerahnya itu seperti padang pasir dan panas sekali, panas dan kering. Seperti di Arizona atau negara bagian Nevada, California, Texas, itu panas semua daerahnya dan eh, kebanyakan seperti padang pasir gitu. Ada lagi alasan lain, yaitu alasan kesehatan. Misal, bila air itu tidak mengalir, air hujan yang kita kumpulkan itu mengendap di uh, drum misalkan, atau di tempat yang airnya itu mandek gitu ya. Nah, itu bisa jadi sarang uget-uget itu. Uget-uget itu apa ya? Uget-uget itu semacam telur nyamuk itu loh. Akhirnya jadi sarang nyamuk. Nah, itu juga salah satu alasan kalau tidak dirawat, air yang kita tampung itu bisa menjadi sarang nyamuk itu. Dan juga air hujan itu tidak sehat loh untuk diminum ya. Misalkan coba lihat air hujan datangnya dari mana? Itu dari air yang ada di tanah ya, menguap jadi awan di atas. Terus awan yang di atas itu campur aduk dengan polusi, misal dari asap knalpot dari mobil atau dari pabrik-pabrik. Terus bisa apa itu ya? Airnya tidak bersih. Kemudian dia turun menjadi hujan kan. Kita kumpulkan, kalau diminum itu air toksik gitu sebetulnya. Walaupun airnya itu bening, bersih kelihatannya, tapi kemungkinan ada partikel semacam minyak atau semacam plastik apa itu ya. Kalau kita minum itu bisa menjadi penyakit, badan kita bisa sakit itu. Nah, ini ada lagi satu hal yang menarik yang sebenarnya aku sudah dengar ini lama juga ya. Eh, di daerah Texas, di negara bagian Texas itu, kalau kalian beli tanah, nah oke, tanah sudah kalian beli kan, kamu kira itu adalah, oh ini tanah aku ini, milik kamu kan? Salah teman.
Misalkan suatu saat ada orang yang mengsurvei tanah itu, terus di bawah tanah itu terdapat sumber minyak. Nah, itu sumber minyak itu miliknya siapa itu? Coba pikir. Nah, kamu kira, oh ini di tanah saya di bawah tanah properti aku kan, itu pasti milik aku. Oh, salah kalian. Itu adalah eh, bisa milik negara, tapi bisa milik orang lain. Nah, saya kasih contoh begini ya. Di Texas itu biasanya orang mempunyai warisan dari nenek moyang mereka, tanah itu ya. Nah, karena tanah itu kan tidak diolah, kan orang tidak tahu apa yang ada di dalam tanah itu kan. Nah, seandainya tanah itu dijual, eh, misalkan aku dapat warisan dari orang tuaku, terus kemudian aku jual ya, si pembeli itu harus, maka itu perlu lawyer, perlu pengacara. Si pembeli harus melihat perjanjiannya itu, apa yang dijual. Nah, jadi bukan kalau kalian beli tanah, bukan seluruh tanahnya itu loh. Di Texas ini ada macam begini ya. Kalau kalian beli tanah, di situ ada perjanjian. Kalian hanya berhak membeli tanahnya saja. Di bawah tanah itu, seandainya ada mineral, misalkan minyak atau tambang emas gitu ya. Nah, itu masih hak milik keluarga aku, masih milik aku. Kalau di dalam perjanjian itu dicantumkan yang kalian beli hanya tanahnya aja. Kalau ada mineral di bawah tanah itu masih milik saya walaupun tanahnya sudah aku jual ke kamu. Tapi dalam perjanjian itu kalau tidak disebutkan mineral yang ada di bawah itu milik siapa, gitu. Jadi kalau kalian beli tanah di Texas harus dijelaskan apa yang kalian beli. Kalian hanya beli tanahnya saja atau membeli dengan apa adanya yang ada di bawah tanah kalian itu. Nah, itu dia. Jadi eh, urusannya itu rumit ya. Kalau di Indonesia saya tidak tahu hukumnya seperti apa ya. Seandainya tiba-tiba di bawah tanah kalian itu ada tambang emas atau ada minyak atau ada gas propen itu. Nah, itu milik siapa? Apakah kalian berhak menambang gas atau minyak yang ada di bawah sawah kalian misalkan? Nah, itu dia. Saya kurang tahu peraturan di Indonesia seperti apa ya. Kalau di Amerika yang aku tahu di daerah Texas ya, negara bagian Texas. Aku bilang negara bagian Texas karena di Amerika ini ya memang Amerika semuanya. Tapi dulunya itu negara bagian semua ini. Mempunyai 50 negara bagian. Kemudian 50 ini menjadi satu negara Amerika Serikat. Nah, itu dia. Yang saya bicarakan ini aturan yang berada di negara bagian Texas. Nah, itu dia. Maka itu kalau beli tanah di Texas itu kalian harus tahu apa yang kalian beli. Tanahnya aja atau kalian mempunyai hak atas apa yang ada di bawah tanah kalian. Itu harus dijelaskan kalau di Texas. Nah, itu dia. Kemungkinan orang menjual tanah ke kamu ya. Tapi yang dijual itu hanya tanahnya. Apa yang ada di bawahnya itu tidak dijual ke kamu gitu. Apalagi kalau dia sudah disurvei, sudah mengetahui kalau di bawahnya itu
mempunyai mineral, misalkan minyak. Di Texas itu banyak minyak itu. Nah, kalau kalian ada persoalan yang orang yang beli tanah, tapi kemudian di bawahnya itu ada minyak, terus mau dibor minyaknya itu, dia marah, "Itu minyak aku kok kamu bor?" "Bukan, itu milik saya, kamu hanya beli tanahnya aja." Nah, akhirnya dia cari pengacara, betul juga sewaktu dia beli itu, dia hanya membeli tanahnya aja. Akhirnya dia marah, tapi nggak bisa apa-apa karena dia sudah tanda tangan kontrak itu, gitu. Nah, terus akhirnya dia marah, dia tidak memperbolehkan si orang itu untuk mengebor minyak itu di tanahnya, walaupun dia dibayar berapa, dia nggak mau. Nah, akhirnya dengan adanya teknologi, dia tetap kalah. Nah, si pemilik itu masih mempunyai tanah di samping mereka itu, walaupun agak jauh sedikit ya. Dia mempunyai tanah di sampingnya itu ya. Nah, kemudian dia bisa mengebor di tanah dia, terus kemudian itu bornya itu bisa dibelokkan ke di bawah tanah, dibelokkan ke tanahnya yang dia jual itu. Akhirnya dia bisa mengambil minyak, sumber minyak dari tanah dia. Itu, ngerti nggak kira-kira ya? Tanahnya dibor, kayak kalian gali sumur di tanah kalian itu, terus kemudian bornya itu bisa dibelokkan menuju ke tanahnya tetangga itu. Dan tetangganya itu yang membeli tanah dia itu dulu. Karena dia nggak boleh ngebor di tanahnya, maka itu dia ngebor dari tanah dia, terus bornya dibelokkan ke sana itu. Macam-macam aja ya. Nah, ini aku mau cerita apa lagi. Nah, ada yang menarik ini juga ya. Saya ingin tanya ke kalian, kalau kalian beli barang di mall di Indonesia ya, kalian beli, terus kemudian kalian nggak seneng dengan barangnya itu, mungkin saya nggak seneng ini. Bisa nggak dikembalikan? Nah, itu pertanyaan aku. Kalau di Amerika, boleh dikembalikan. Nah, itu dia. Misalkan aku beli barang ya, beli baju, atau beli mesin cuci, atau beli iPad, atau beli apapun lah, jam tangan misalkan. Setelah aku beli, kemudian 2 hari, 3 hari saya lihatnya, saya nggak seneng ini. Saya mau kembalikan. Atau misalkan saya dikasih hadiah pakaian. Tapi saya nggak seneng atau nggak cukup terlalu kecil. Saya bisa kembalikan, saya bisa tukar dengan ukuran yang sama, yang pas untuk aku. Itu boleh. Atau dikembalikan, uangnya bisa dikembalikan. Itu bisa di sini. Tapi ada batasnya hanya 2 minggu. Kalau kita beli barang di sini di mall, dalam jangka waktu 2 minggu, sebelum 2 minggu itu kita bisa kembalikan, tukar atau tukar tambah atau tukar dengan barang yang lain. Kalau harganya lebih mahal kita tambah, kalau harganya lebih murah uangnya itu dikembalikan. Nah, peraturan di sini seperti ini. Tapi misalkan aku beli barang apa itu toaster atau microwave gitu ya, atau jam tangan, aku tidak senang. Bisa dikembalikan dengan syarat kotaknya masih ada. Kotaknya bagus, terus instruksinya, semua bungkusannya, label-labelnya itu masih ada. Itu bisa kita kembalikan. Walaupun kotaknya sudah kita buka. Nah, misalkan baju, pakaian, kita beli pakaian. Terus nggak seneng, kita mau kembalikan. Asal semua label-labelnya itu masih ada, kita bisa kembalikan. Maka itu kalau beli pakaian di sini ya, jangan buru-buru labelnya itu kita lepas, kita copot semua.
jangan dicopot, dicoba, kalau kita seneng, kita bisa beli, kalau tidak seneng kita bisa kembalikan. Asal dia punya tag, dia punya label, semuanya masih ada. Bungkusnya masih ada, jangan kotaknya dibuang, itunya dibuang ya. Beli sepatu terus sudah dipakai kotor kembalikan ya nggak bisa lah. Tapi kalau sepatunya masih tidak kita pakai, tapi kita coba di rumah, kita coba, kita nggak seneng, mau tukar warna yang lain itu bisa. Asal sepatunya nggak kotor, kotaknya masih ada, labelnya masih belum klentek, masih belum dikupas atau belum dilepas label-labelnya, itu boleh dikembalikan di sini. Kalau di Indonesia nggak tahu ya. Nah, itulah peraturan di sini. Tapi kalau makanan sudah kalian makan nggak boleh. Iya. Di Indonesia mungkin sama ya peraturannya, aku nggak tahu. Ada satu hal lagi yang ingin aku sharing ke kalian tentang seorang muda yang bernama Bagus Putra Mulyadi. Aku sangat kagum dan salut dengan orang muda ini. Nah, siapa dia? Dia adalah seorang lulusan S1 dari ITB dengan angka IPK 2,69. Nah, itu adalah angka yang tidak jelek loh ya. Itu oke gitu. Tapi kalau mau berprestasi harus angkanya itu 3 ke atas gitu loh. Tapi oke lah, mungkin dia waktu mudanya dwablek gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan biasa, lumrah. Orang di awalnya ya hanya eh, gitu-gitu aja kuliah, asal kuliah gitu aja kan. Tapi kemudian kalau kebentur sesuatu, akhirnya orang bisa sadar apa yang membuat dia berubah. Nah ini yang menarik. Dan juga dia ini mengingatkan aku dengan Karda. Nah, Karda ini juga orangnya menarik juga. Linknya ada keduanya ya. Linknya Karda ada di deskripsi di bawah video aku ini. Juga tentang linknya Profesor Bagus Putra Mulyadi ini ada linknya di bawah video ini. Sewaktu dia diinterview oleh Pak Helmi Yahya. Sangat menarik sekali, aku anjurkan kalian nonton interviewnya. Sangat-sangat bukan main menurut aku ya. Dari prestasi dia mulanya yang ya tidak jelek ya, tapi tidak oke juga ya. Karena dengan prestasi dia seperti itu ya, angkanya 2,69 itu kalau mau eh, kerja di perusahaan setara internasional itu atau mau dapat beasiswa itu sulit sekali dengan angka segitu ya. Paling enggak kalau enggak salah itu minimal tuh harus 3 gitu loh. Nah, apa yang membuat dia bangkit? Nah, ini yang aku salut dengan Profesor Bagus Putra Mulyadi ini, ya apa yang menggerakkan dia, yang membuat dia bangkit menjadi seorang asisten profesor dari University of Nottingham di England. Apa yang membuat dia menjadi bangkit seperti itu? Nah ini yang menarik karena sepele, sandal jepit teman. Nah, gara-gara dia mempunyai pacar orang bule, akhirnya membuat dia berpikir, membuat dia bermotivasi. Dan pikirannya hidup, dia berpikir kalau aku mau nikah dengan dia, dengan orang bule, mau aku kasih makan apa kalau prestasi aku hanya seperti ini. Diajak hidup di Indonesia ya nggak mungkin lah ya.
Apalagi cewek bule mau diajak tinggal di kampung-kampung kampung gitu ya sulit dikasih, kamar mandi yang pakai gayung itu loh. Kalau mandi masih pakai itu ciduk mandi sendiri gitu ya, ya nggak pantes lah, nggak bisa. Apalagi, disuruh PO ndodok ya sulit. Maka itu karena, dia mempunyai cewek bule itu membuat dia berpikir akhirnya merubah cara pikir dia untuk bekerja lebih keras. Nah, dia mulai, kuliah di Taiwan. Kenapa Taiwan? Waktu ditanya itu sangat, eee, menarik sekali karena kuliah di Taiwan itu biayanya sangat murah sekali, jauh lebih murah ya tentulah kalau kalian mau, kuliah di Eropa, di Amerika, di Australia itu biayanya jauh lebih tinggi gitu loh. Jadi sewaktu dia kuliah di Taiwan, dia benar-benar apa ya, bekerja keras sekali sehingga akhirnya dia bisa menjadi asisten profesor termuda di University of Nottingham di England, bukan main. Kalian harus nonton, videonya, sewaktu dia diinterview oleh, Pak Bro Helmi Yahya. Bukan main. Aku juga, ini mengingatkan aku ke Karda. Karda ini juga, orang yang sangat cerdik sekali, menurut aku. Saya salut dengan Karda karena apa ya, pemikiran-pemikiran dia itu, bisa membuat aku berpikir. Dia banyak mengisi, pikiran aku yang aku tidak paham, dia bisa mengisinya, membuat aku berpikir, akhirnya aku bisa mengerti sesuatu. Nah, maka itu aku senang, ngobrol dengan Karda, aku sangat senang sekali. Ibaratnya nah itu karakternya Karda itu sama dengan, drone, analog itu, drone analog, FPV sama itu karakter dia itu. Padahal ya sekarang ini ada drone DJI yang memakai teknologi yang hebat-hebat, sensornya segala macam itu ya. Tapi kalau mau dibandingkan dengan drone analog ya jauh lah. Karena apa? Drone analog itu lebih cepat, lebih apa ya? Dia punya power itu lebih keras. Jadi gampang bisa dimainkan untuk akrobatik, jungkir balik segala macam gaya-gaya penerbangan, meniru penerbangan di, pesawat, itu single engine yang, dipakai di Perang Dunia Kedua itu ya, bisa dibuat bolak-balik, jungkir balik seperti itu bisa, lebih mudah karena semuanya serba, manual. Jadi enggak seperti, drone DJI yang pakai sensor, pakai teknologi. Nah itu, mak-mak juga bisa itu, istri aku yang hamil pun juga bisa nerbangin itu. Kalau drone analog itu nggak bisa. Kalian lepas handle-nya itu langsung jatuh. Nah, Karja juga begitu, semuanya dia, bisa, pikirkan, menurut apa yang dia mau, dia orangnya keras kritis, bagus seperti itu. Aku senang dengan cara berpikirnya. Nah, ini sudah hampir habis ngobrol seperti ini ya. Kalian lihat ini keadaan, keadaan mall di sini rame ini, banyak orang yang belanja seperti ini. Aku lagi ya jalan-jalan aja, nggak ada kerjaan, riwa-riwi gitu. Mmm, aku beli apa waktu itu ya, ini, video ini aku ambil pada tanggal 24 Desember yang lalu ya. Waktu itu aku iya ingin beli itu case-nya iPad mini itu ke toko Apple. Nah itulah, mmm, kenapa aku ke mall ya karena itu, mau beli, iPad mini, mau beli case-nya itu untuk
untuk cucu aku. Situasinya sangat menyenangkan, banyak orang yang belanja di sini, lihat aja. Aku nonton orang-orang yang riwa-riwi rambutnya. Ya kalau wanita itu ya sangat menarik sekali, rambutnya macam-macam. Nah, ini kalian lihat warna rambut wanita yang ada di sini ini bukan warna aslinya, semuanya dicat. Kalian pernah nggak dicat rambut kalian? Saya pernah. Dulu rambut aku ini aku cat supaya hitam gitu ya, supaya kelihatan muda. Tapi baunya itu keras sekali loh. Kalau dicat baunya nyengat sekali. Akhirnya aku berpikir, kenapa rambut aku biar seperti ini aja gitu. Dicat hitam memang kelihatan bagus. Nanti 2 bulan sudah warnanya seling-seling lagi. Terus kenapa aku punya kepala, aku punya rambut, aku kasih bahan kimia yang sekeras ini, itu loh. Kalau orang yang nggak kuat bisa bikin mumet itu. Karena bahan kimianya itu keras sekali. Kalian lihat tadi yang di video, cewek yang rambutnya disemir menjadi merah, menjadi macam-macam lah. Ada yang itu orang yang disemir menjadi hijau, ada yang menjadi ungu segala macam. Bukan main. Wanita kalau mau kelihatan cantik ya, mereka berbuat apa saja. Coba lihat itu harga-harga untuk itu make up, untuk itu mengoles mukanya menjadi muda. Kalau kalian bilang itu bisa menyulap menjadi seperti anak muda, dia beli aja. Apapun yang kalian jual, walaupun itu tainya burung dara pun kalian bisa jual mahal. Kalau kalian bisa meyakinkan wanita yang mana itu tainya burung dara itu bisa membuat kamu jadi muda, pasti laris, pasti dibeli. Nah, ini senangnya aku jalan-jalan gini ya, bisa sambil nge-vlog, terus lihat-lihat. Laki-laki pun sekarang ini juga banyak yang diwarna, apalagi di Indonesia itu ya. Banyak laki-laki diwarna rambutnya seperti ini, cewek ini yang sebelah ini, blonde gitu. Ini cewek ini juga warnanya palsu itu. Walaupun bule banyak yang warnanya itu bladus gitu ya. Tapi ngapain? Akhirnya sekarang aku nggak pernah aku warna kepala aku ini, rambut aku. Karena ya itu tadi, bahan kimianya keras sekali. Aku nggak seneng baunya keras. Atau mungkin apa ya? Aku nggak ada kerjaan sekarang ini. Mungkin muka aku mau aku vermak ya. Mungkin aku mau operasi plastik, mau diinikan biar kelihatan muda. Gimana ya? Menurut kalian operasi plastik gimana ya? Kalau aku mau operasi plastik gimana itu ya? Coba coba kalian tinggalkan komen di sini. Nah, mungkin Karda mau mengkritik aku. Silahkan, Karda, kalau mau operasi plastik gimana ya? Biar kelihatan muda. Muka aku ditarik ke belakang biar keriput-keriputnya hilang. Terus itu brengos aku dipakai dengan sinar laser biar nggak ada brengosnya. Nah, itu macam-macam. Sekarang ini manusia sekarang ini bisa divermak mukanya, bisa divermak. Kalian mau apa aja, tinggal datang ke Korea, terus bawa fotonya bintang film. Nah, ini aku ingin divermak seperti ini. Bisa. Zaman sekarang bisa. Teknologi sekarang ini hebat sekali. Asal kalian punya duit, bisa jadi. Kun fayakun, begitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, ini di mall yang terbesar nomor 3 atau nomor 4 di Amerika. Sampai di sini dulu, goodbye. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.